Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Dalam segmen Fact Check, pemerintah mencabut aturan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dan menyerahkannya ke mekanisme pasar. Pencabutan kebijakan tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di pasaran menjadi tidak menentu. Lantas seperti apa harga minyak goreng di tanah air saat ini dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu, pemirsa, harga minyak goreng di tanah air ini berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional melalui laman hargapangan.id per tanggal 18 Maret kemarin pukul 19.30. Kalau kita lihat memang ini range harganya untuk minyak goreng berada di bottom line-nya atau di harga paling bawahnya berada di 15.400 per kilogram. Ini ada di Provinsi Bengkulu. Sementara untuk harga minyak goreng per kilogram tertingginya ini tercatat ada di Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Kendari, yakni sebesar ataupun seharga 46.600 per kilogramnya. Dan bagaimana ini adalah kondisi terkini harga rata-rata minyak goreng usai harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah. Dan lantas kalau kita bandingkan harga minyak goreng dengan negara-negara di ASEAN lainnya, kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa. Kalau kita lihat di negara tetangga kita di Malaysia, ini data per bulan Januari 2022 ya pemirsa ya. Untuk data yang kami peroleh di Malaysia tercatat sebesar 6,70 ringgit Malaysia, atau kalau disetarakan dengan rupiah ini berada di angka 22.964. Bagaimana dengan di Filipina, ini tercatat sebesar 103,75 peso Filipina atau setara dengan 28.972. Untuk di Thailand, negara Gajah Putih ini mencatatkan harga minyak goreng sebesar 58 baht atau setara dengan 25.180 rupiah. Dan untuk di negara Singapura, ini tercatat harganya sebesar 4,50 Singapura dolar atau setara dengan kurang lebih 47.966. Inilah perbandingan harga minyak goreng di negara ASEAN. Untuk datanya yang kami dapatkan ini per bulan Januari 2022 kemarin. Memang kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah di Singapura ya. Ini sudah mencapai angka 47.000. Namun kalau kita bandingkan lagi dengan datanya terkini di slide sebelumnya, harga ini sudah mulai mendekati di Kota Kendari ya, di Sulawesi Tenggara yang sudah mencapai angka Rp46.000. Nah, ini adalah sejumlah kasus minyak goreng di sejumlah daerah terkait dengan sepak terjang beberapa kasus yang menerpa di komoditas minyak goreng. Kalau kita lihat pada tanggal 2 Maret 2022, ini Satgas Pangan menemukan adanya dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga kepolisian sektor Bringkanaya yang menemukan adanya dugaan penimbunan 750 kardus minyak goreng di Kota Makassar pada tanggal 16 Maret 2022 kemarin. Ada juga penemuan dari Satgas Pangan yang menemukan sebesar 1,1 juta kilogram minyak goreng di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan yang terakhir, ini ada mobil truk ya yang sayang sekali yang bermuatan 8,5 ton minyak goreng kemasan terguling di kawasan Kecamatan Krui di Provinsi Lampung pada tanggal 17 Maret kemarin. Nah, pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini juga kemudian melakukan penyelidikan dugaan korupsi mafia minyak goreng, di mana penyelidikan ini sudah dimulai pada tanggal 16 Maret oleh Bidang Tindak Pidana Khusus, di mana dari Kejati DKI Jakarta menemukan adanya dugaan kasus mafia minyak goreng oleh 3 perusahaan. Dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan kalah dengan mafia minyak goreng yang diduga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tanah air. Hal tersebut disampaikan pada saat selesai melakukan pertemuan bersama dengan DPR pada hari Kamis lalu. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin. Baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET.
Ya, pertanyaan berikutnya pemirsa, lantas apa saja upaya dan juga kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan komoditas minyak goreng di tanah air? Kita akan melihat tercatat ada sebanyak 6 kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dalam menjaga stok dan juga harga di tanah air terkait dengan komoditas minyak goreng. Kalau kita lihat Permendak nomor 1 ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh BPD PPKS. Di mana aturan ini pemirsa untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat termasuk untuk usaha kecil. Pemerintah memberikan dana kompensasi ke pebisnis untuk mendapatkan dana pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PPKS selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan rapat komite BPD PPKS. Tidak hanya Permendak nomor 1, kemudian dilanjutkan lagi dengan Permendak nomor 2 tentang perubahan Permendak nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Selanjutnya, Kemendak juga mengeluarkan Permendak nomor 3 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh BPD PPKS. Di mana aturan nomor 3 ini turut melengkapi Permendak nomor 1 tahun 2022 tadi tentang poin aturan yang sama. Poin penting di aturan ini mendetailkan soal proses klarifikasi pemirsa hingga adanya pembayaran dana kompensasi yang dihitung dari selisih harga keekonomian minyak goreng yang ditetapkan HET-nya sebesar 14.000 dengan hak yang seharusnya diterima oleh pengusaha atas harga pasar. Namun lagi-lagi aturan ini kini juga sudah dicabut meski umurnya baru sebulan lebih. Ini ada 3 kebijakan, kita akan lihat 3 aturan ataupun 3 kebijakan lagi yang juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dikeluarkan lagi Permendak nomor 6 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit. Di mana dalam aturan ini eksportir CPO dan turunannya wajib mengalokasikan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation sebesar 20% untuk CPO dan atau refined, bleach, and deodorized palm oil dari volume ekspor. Kemudian ada juga Permendak nomor 8 tentang perubahan kedua Permendak nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan pengaturan ekspor. Dan ini yang tadi saya jelaskan terkait dengan keputusan Kemendak nomor 129 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau DMO dan harga penjualan di dalam negeri atau DPO. Nah, pemirsa, kelangkaan minyak goreng dan polemik harganya sudah mulai terjadi sejak tahun lalu, tepatnya pada bulan November tahun 2021. Kemudian beberapa kebijakan diterapkan untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga agar stok minyak goreng ini tetap tersedia di masyarakat. Nah, kebijakan itu termasuk yang diberlakukan pada bulan Februari lalu terkait dengan penetapan harga eceran tertinggi yakni minyak goreng curah sebesar 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000. Pemirsa, demikian pemaparan dalam segmen Fact Check kali ini.